Shalom, sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Dalam seri renungan Lectio Divina yang berjudul Untuk Kita Renungkan, fokus perhatian kita adalah hal-hal yang kelihatannya sepele, yang trivial, tetapi ternyata sangat berbahaya bagi keimanan kita dan tidak sesuai dengan Alkitab yang merupakan otoritas yang tertinggi, yang cukup dan final dalam hidup setiap orang percaya. Episode ini berjudul Kristen tapi ateis. Loh, kok bisa ya? Kristen tapi ateis. Bukankah ateisme itu memiliki keyakinan bahwa tidak ada Allah? Nah, kadang-kadang di Indonesia kalau KTP-nya itu kan semuanya harus beragama. Kalau tidak dianggap ateis. Berarti ateis sama dengan orang yang tidak beragama. Tetapi ateisme itu bukan sekedar tidak ada agama atau tidak bertuhan. Yang menjadikan ateisme itu berbahaya dan kenapa ada istilah Kristen ateis? Sebab dasar ateisme itu adalah dia sangat menentang keyakinan akan adanya hal yang supranatural, hal yang adikodrati, makhluk adikodrati yang melampaui kekuatan manusia. Jadi dia pasti akan menolak keberadaan Allah sebagai roh. Karena Alkitab berkata Allah adalah roh, dia menolak itu. Dan kemudian juga dia menolak segala perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia, seperti mujizat, kebangkitan orang mati, atau juga bahkan makhluk-makhluk seperti malaikat. Nah, ternyata saat ini Kristen ateis itu ada dalam bentuk keyakinan atau sebuah pandangan atau posisi teologis yang disebut sebagai non-realistic Christianity. Itu merupakan satu pandangan yang cukup aneh karena mereka ini tetap memelihara segala bentuk aktivitas, liturgi, tradisi kekristenan. Tetapi mereka menyangkali keberadaan Allah yang disembah di dalam ibadah itu. Kita tahu bahwa kita menyembah Allah dan Allah yang ada dalam Alkitab adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam bentuk tiga pribadi, Allah Tritunggal yang kudus. Nah, sewaktu mereka baca Alkitab, mereka harus melucuti segala peristiwa-peristiwa mujizat. Karena dianggap ini adalah tahyul atau mitos. Sehingga muncullah upaya demitologisasi firman Tuhan. Jadi apa yang dianggap sebagai perkara mujizat, Yesus membangkitkan orang mati, ada kesembuhan, ada menengking roh jahat, itu mesti dilucuti dulu, lalu kemudian dicarilah apa yang disebut sebagai prinsip atau nilai luhurnya. Jadi mereka mengatakan tidak ada itu yang namanya mujizat. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius akan bahaya pandangan ini saat ia menulis suratnya kepada Timotius tentang keberadaan manusia di akhir zaman. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Paulus sudah jelas mengatakan ada kelompok orang nanti di akhir zaman. Berarti itu bukan hanya berbicara pada masa abad pertama, tetapi juga sekarang. Ada nggak orang-orang seperti ini yang tetap pergi beribadah ke gereja, berdoa, melakukan semua liturgi, merayakan semua perayaan-perayaan Kristiani. Tapi ternyata dia tidak percaya mujizat, dia tidak percaya keberadaan Allah, dia tidak percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang immanens, Allah yang dekat dengan kita, Allah yang bisa membangun relasi, hubungan pribadi. Ketika ada orang mengatakan, aduh saya bisa merasakan hadirat Allah, dia langsung, wah ini kamu udah terlalu mystical. Ini contoh seperti ini. Ini orang-orang yang tanpa sadar dia sudah menerima pandangan ateisme. Jadi alasan mereka tetap ada di dalam kekristenan, bentuk-bentuk kekristenan semata-mata karena mereka percaya, masih yakin bahwa ibadah Kristen itu adalah wadah menampung dan mengkomunikasikan nilai-nilai luhur Alkitab. Jadi dengan kata lain, perkataan Allah yang supranatural, yang menyelamatkan, yang hidup, hanya direduksi menjadi sebuah nilai-nilai luhur semata-mata. Inilah yang kemudian tanpa disadari
dikumandangkan di mimbar-mimbar gereja setiap minggunya. Hanya menyampaikan nilai-nilai luhur. Orang sudah tidak pernah lagi dengar mengatakan dan percaya bahwa Yesus sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan dan membebaskan, dan kuasanya bisa terjadi hari ini. Mujizat masih ada. Akhirnya yang terjadi, Allah hanya sebatas konsep teologis, bukan lagi sebuah relasi yang bisa dibangun antara Allah pribadi dan manusia yang telah ditebusnya. Orang-orang Kristen ateis adalah mereka yang melakukan semua nasihat, semua perbuatan kebajikan, petunjuk firman, tetapi dengan kemampuan, kekuatan bermula dari kekuatan diri sendiri, dan tidak pernah mengizinkan pertolongan Allah masuk lebih dahulu. Bukankah ini sebuah perbuatan terkutuk di mata Allah? Sebagaimana Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mereka ini melakukan segala sesuatu yang kelihatannya religius, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan betul-betul tidak bisa lagi mendekat kepada dia. Mungkin dia percaya Allah yang transenden, tetapi kalau dia tidak percaya Allah itu adalah roh, maka dia mengatakan bahwa Allah itu mungkin cuma sebatas pikiran-pikiran mulia. Saat seseorang berkata, Yesus Kristus itu sebenarnya bukanlah Allah, atau kedudukannya lebih rendah daripada Allah, maka sekalipun dia seorang pendeta, sahabat sekalian, ia sebenarnya sudah masuk di dalam Kristen ateis. Mereka yang sudah skeptis dengan mujizat pada hari ini, kita sedang melihat itu terjadi. Pandangan ini mulai banyak diterima di kalangan orang Kristen dan sedang menuju masuk ke gereja dan berbondong-bondong. Dengar sahabat sekalian, aliran ini atau pandangan ini baru mulai sekitar tahun 60-an sebenarnya. Kita akan tunggu sekitar satu generasi, ya, mungkin 50 tahun, 60 tahun, maka kita sudah akan melihat kehancuran. Saya masih ingat dulu zaman premodernisme itu kira-kira 1000 tahun. Keyakinan bahwa Allah itu adalah supranatural. Tetapi sejak masuk modernisme, zamannya Renaissance, itu cuman tinggal 250 tahun. 250 tahun. Bayangkan, yang 1000 tahun itu bisa direduksi, cepat dihancurkan dengan 250 tahun. 250 tahun saja. Dan di dalam 250 tahun itu orang mulai percaya mengatakan bahwa kebenaran itu adalah yang bisa dibuktikan. Tetapi setelah postmodern, bayangkan, kurang dari 200 tahun, postmodern mulai muncul bahwa tidak ada kebenaran yang hakiki, tidak ada kebenaran yang absolut. Kita lihat bagaimana yang menghancurkan yang lama itu gampang sekali. Jadi bayangkan sekarang ini, nanti ateisme juga sama. Saudara, lama-lama kita akan melihat semua yang kita pertahankan ini, sepanjang bahwa Alkitab itu adalah otoritas tertinggi, cukup, final, dia sudah cukup bagi manusia untuk keselamatan, tiba-tiba direduksi, dan dengan sewaktu yang mungkin kurang dari 100 tahun, orang akan percaya bahwa Alkitab itu hanya sekadar sebuah cerita kosong. Bayangkan, menghancurkan itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Pandangan terhadap kisah ajaib di Alkitab itu bagi mereka hanya sekedar dongeng. Padahal Alkitab jelas-jelas memberikan bukti bahwa banyak hal yang tidak terbantahkan, termasuk kebangkitan Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 3 mencatat akan Yesus yang bangkit dan masih bersama murid-muridnya selama 40 hari. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi di mata Allah, keyakinan Kristen ateis ini adalah kebodohan, kebebalan,
Karena sekalipun sudah banyak bukti-bukti yang menunjukkan, meyakinkan, tetapi mereka tetap menolak untuk percaya. Ini sama seperti apa yang Daud katakan dalam Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Bagi kita yang mengatakan Allah tidak ada, keberadaan Allah hanya sekedar sebuah mitos, Dia hanya sekedar pikiran yang mulia, maka tanpa sadar kita menggolongkan diri kita sebagai orang bebal. Kristen ateis adalah mereka yang memutuskan hanya berpusat pada diri sendiri, sekalipun mereka sedang melakukan perbuatan baik. Kemampuan itu tidak bersandar kepada Allah. Pusatnya diri sendiri, maka kemuliaan pun akan kembali kepada diri sendiri juga. Sebenarnya ini sangat bertolak belakang dengan apa yang Kristus ajarkan. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36, Alkitab mengajarkan akan keberadaan Allah yang kita sembah. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Menyadari hal ini, marilah kita menghargai anugerah keselamatan. Menghargai firman Allah yang sudah jelas, final, otoritas tertinggi dalam hidup kita. Dan motivasi kita menyadari segala sesuatu datang dari Allah, oleh Allah, kemampuan itu datang dan oleh Allah, dan untuk kemuliaan Allah sampai selama-lamanya. Jadi berhati-hatilah dengan segala pengajaran yang saat ini kita dengar setiap hari. Mari kita uji setiap pengajaran dan ajaran-ajaran yang sesuai dengan firman itu tidak. Sehingga kita tidak terjebak dalam ajaran palsu yang menyesatkan. Ingat ini, Kristen ateis dimulai dari sebuah buku yang berjudul God is Dead. Maka hari ini saya mau berikan kabar baik. God is alive. Allah kita hidup dan tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Bapa Surgawi, aku bersyukur atas firman-Mu. Aku percaya dan menundukkan diriku kepada perkataan-Mu, sehingga aku terhindar dari ajaran palsu yang menyesatkan. Engkau adalah Allah yang pribadi, Allah yang hidup dan kekal selama-lamanya. Dari Engkaulah dan oleh Engkau dan bagi Engkaulah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.